lingkari ini. Jadi tinggal menambahkan 2 unit. Kalau nggak salah kemarin saya mengatakan pakai rangkaian yang paling sederhana, semisal di sini menggunakan common anode, berarti kalau common anode katode negatif, anode positif, jadi perlu logic ground ya, kalau nggak salah ya, logic ground yang harus diberikan supaya dia aktif. Nah, seperti itu. Nah, opsi untuk memilih memilih digit 7 segment ini itu tergantung dari pemberian informasi yang dikendalikan lewat transistor. Ya. Nah, untuk unit yang kedua, yang dua terakhir itu tinggal menambahkan karena totalnya 6. Sebagai informasi, pendefinisian segmen itu sesuai dengan posisinya ini, jadi Anda tinggal membuat semacam ring ya, istilahnya database, seperti halnya kalau saya mencontohkan array 7 segmen, saya analogikan dengan array geser kiri geser kanan lampu yang menggunakan array 1 dimensi. Jadi kalau misalkan 0 gitu ya, atau 8, maka semua segmen menyala. Kalau 0, maka semua nyala kecuali G. Nah, itu tinggal Anda petakan untuk membuat database heksadesimal, atau ya mungkin di sini karena waktu hanya mengenal value 0 sampai 9. Nah, jadi Anda tinggal membuat variabel 0 sampai 9 yang dipetakan di array gitu ya. Kemudian untuk menggerakkan seperti layaknya ini gitu ya, untuk perhitungan yang sangat teliti, saya harapkan Anda mengenerate 1 detik itu menggunakan CTC gitu ya, murni CTC, semisal menggunakan timer 1 yang 16 bit. Nah, tinggal nanti Anda mengcounting hitungan waktu per 1 detik naik. Untuk kalau sudah 60 detik maka menjadi 1 menit, kalau sudah 60 menit menjadi 1 jam. Dan misalkan di sini kita buat kesepakatan HH-nya itu adalah 24 hour gitu ya. Jadi 0 sampai dengan 23 gitu. Kemudian MM-nya dan DD sama 0 sampai dengan 59 gitu. Nah, ada sebuah fenomena ya, ketika kita mau menampilkan angka yang nanti kesannya harusnya sama, itu harus di scanning. Metodenya menggunakan scanning. Nah, metode scanning ini dengan kecepatan tertentu gitu ya, kita bisa menggilir secara sekuensial menyalanya digit itu sesuai dengan data yang kita inginkan. Ya, jadi di sini ada transistor yang misalkan menggunakan transistor 9013 atau 9012 ya, saya lupa ya, yang NPN ya, PNP gitu misal. Nah ini karena common anode gitu ya, maka di sini harusnya PNP gitu ya. Sedangkan di penggeraknya ini harusnya menggunakan active flow gitu ya. Nah berarti kita perlu strategi ya. Nah di sini saya tidak berharap banyak kalau misalkan Anda harus membeli sampah segmen, tidak. Jadi saya minta mensimulasikan ini menggunakan Proteus atau Simul IDE ya. Jadi kalau Proteus mungkin sudah existing ada di komputer Anda, atau misalkan nggak ada bisa menggunakan Simul IDE. Nah untuk rangkaiannya ya seperti biasa nanti menggunakan FreeSync gitu ya. Intinya saya tuh ingin tahu rangkaian yang seperti apa yang Anda desain untuk bisa disampaikan di dalam istilahnya strategi cara istilahnya menyampaikan jadi alurnya gitu ya. Nah kalau di situ kan saya mengatakan asumsi yang dideskripsikan secara detail mulai dari hardware itu artinya rangkaian desainnya ya. Tapi kalau misalkan kan ini saya hanya batasi minggu depan gitu kan.
Nah, saya hanya membatasi ini hanya simulasi di Proteus, tapi pada intinya kalau misalkan ini Anda punya gitu ya, setidaknya itu bisa dilakukan di real hardware. Tapi selama saya mencoba langsung, hampir tidak ada perbedaan karena di sini timing dan pewaktuan untuk menghasilkan detik relatif tidak ada masalah. Hanya saja mungkin kalau sudah mengakses server segmen untuk melakukan scanning, mungkin akan ada sedikit, ya kembali lagi, feel itu tidak akan sama kalau kita mensimulasikan ke simulator versus real hardware. Tapi di sini saya coba membuat pelonggaran, coba selesaikan menggenerate jam digital secara simulasi menggunakan simulator gitu ya. Nah, simulatornya mungkin kalau existing di komputer Anda pakai Proteus, yang saya sih itu tanda kutip ya, tanda kutip. Kalau memang free ya pakai Simul IDE, yang mana Simul IDE itu tandingannya si Proteus gitu. Oke, jadi ini yang mau saya sampaikan di dalam pertemuan yang ya mungkin relatif nggak perlu terlalu lama. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Permisi Bapak. Berarti untuk rangkaiannya terserah ya Bapak? Bagaimana, ulangi? Untuk rangkaiannya terserah ya Bapak? Rangkaian di sini saya mencoba membuat yang paling sederhana seperti yang saya refer ini. Jadi kalau ngomong rangkaian dan contohnya ini adalah common anode, nah ini seperti yang saya lingkari merah itu. Nah, saya nggak menyarankan misalkan menggunakan shifting ya. Jadi kalau menggunakan shifting nanti akan ada fenomena gitu ya. Nah, kalau di sini aja fenomenanya adalah scanning, bagaimana menampilkan data secara sekuensial ke setiap segmen dan setiap digit gitu. Kalau shifting fenomenanya lain lagi gitu ya. Ini yang paling sederhana. Oke, itu dulu. Gimana? Tadi siapa? Iwan ya? Iya Bapak. Enggak, soalnya saya nyoba lihat-lihat di Google itu hanya resistor gitu Pak. Langsung ke common anodenya Pak. Ya, ya, silakan. Referensi yang Anda dapatkan, misal saya gini ya, sebenarnya sih saya punya yang di real hardware saya, sebenarnya saya cari dulu, barangkali ada ya. Gimana itu? Oh. Gak kelihatan sih, bukan ini. Oh, bukan. Oh, kemana ya? Oh, ini sih masuk, gak kelihatan. Nah ini, ya kurang lebih sama. Jadi pakai 9012. Ini kan common anode juga dan langsung gitu aja ya. Ini yang paling sederhana. Memang sekuensial proses di situ. Ya, bahkan
saya tambahkan menggunakan push button supaya bisa mengatur waktu. Nah, ini hanya menggunakan apa namanya apa itu 4 digit ya. Nah, untuk mengendalikan digitnya ini diatur juga oleh setiap bit yang ada di dalam data. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H itu diatur oleh bit. Ya, ini rangkaian ya, rangkaian yang diimplementasikan di mana? Gimana ya? Kebetulan saya membuat bukunya, cuman karena pandemik jadinya modul ini nggak saya berikan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi rangkaian tadi itu hanya terdiri dari transistor dan resistor gitu aja ya. Dan apa namanya? Ya sudah gitu aja. Jadi kalau pakai normal, ya mungkin modul ini yang akan saya gunakan untuk percobaan. Perkara mau min sistemnya pakai Arduino atau apa terserah. Nah, ini yang biasa saya pakai AT316. Harusnya nanti di terakhir Anda saya minta membuat minum sistem sendiri gitu ya. Mau pakai Mega 2560 atau mau pakai 328, tapi setidaknya bisa mencerminkan punya koneksi yang bisa dipakai I/O yang kita desain sendiri gitu ya. Jadi ada rotary encoder, sensor dan lain sebagainya. Jadi semuanya dikeluarkan. Ini pakai ATmega 16. Oke, Iwan, mungkin itu ya. Nah, kelihatan ya. Oke, gimana? Sampai di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Itu hanya disimulasikan sama dijelasin gitu ya Pak nanti? Iya, iya. Karena kalau misalkan Anda dalam waktu minggu depan gitu ya ketemu lagi, sanggup tak sampai membuat sampai ke segmen 6 digit? kan nanti alasannya order segmennya nanti kelamaan ya. Mending kalau saya sih realisasinya di simulasi saja gitu. Tinggal Anda memperkuat pemrogramannya saja sampai benar-benar tampak kalau itu adalah jam digital. Itu aja kalau saya targetnya, pemrogramannya. Sambil menyampaikan juga ide strategi bagaimana menyelesaikan tugas ini gitu dalam bentuk ya tulisan yang bisa menjelaskan ke saya nantinya. Tulisan. Oke? Yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Mungkin bisa nanya ke Japri aja Pak. Ya, oke. Kalau memang nanti ada pertanyaan, ya silakan nanti ditanyakan ke grup ya. Kalau Japri kasihan kalau pertanyaannya bagus, mending tahu sama tahu gitu ya, mending tanyakan lewat grup. Saya akan lebih bisa menjawab bersama gitu. Ya, kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kira cukup ya. Nanti tolong saya diingatkan untuk membuka presensi mata kuliah praktikum mikrocontroller ya. Biasanya kalau nggak diingatkan lupa. Ini saya sempatkan. Terus maaf tadi jam 10.30 saya nggak bisa
yang memulai waktu normal karena kebetulan ada webinar yang saya harus ikuti gitu ya. Oke. Baiklah kalau gitu, kalau memang tidak ada banyak lagi, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.